Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Safa Aulia dengan NIM V8424023. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengolah data di aplikasi Smart PLS. Yang dimana kita akan mulai dari pembuatan kuesionernya, lalu dari hasil kuesionernya tersebut akan kita input ke Smart PLS dan kita akan mengolah datanya di Smart PLS. Nah, yang pertama di sini kita buat dulu kuesionernya. Kita klik yang ini ya. Nah, di sini saya akan memberikan judulnya yaitu ini. Judulnya adalah Analisis Pengaruh Attractiveness, Enjoyment, dan Social Present terhadap Impulsive Buying serta dampaknya terhadap Continuous Purchase Intention pada TikTok Live Shopping. Nah, ini bisa kalian tambahkan deskripsinya seperti tujuan dari kuesionernya atau segala macamnya. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan demografi. Yaitu ya, kita di sini akan membuat pertanyaannya yang pertama adalah jenis kelamin. Ini kita masukin perempuan. Hmm. Lalu kita kasih sini pertanyaannya adalah usia. Lalu ini kita buat yang ganda. Ini kita buat 17 sampai 22. Lalu selanjutnya 23 sampai 28. Lalu selanjutnya 29 sampai 35. Selanjutnya di atas 35 tahun. Oke, selanjutnya kita akan buat pertanyaan mengenai provinsi domisili asal. Nah, ini kita buat eh, jawaban singkat saja. Lalu pertanyaan selanjutnya itu kita buat pertanyaannya buat screeningnya, yaitu lalu ini kita kasih pertanyaannya adalah ya dan tidak. Lalu kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk eh, kita bagikan agar kita bisa dapat datanya untuk diolah di Smart PRS. Kita klik yang ini dulu. Lalu ini kita masukin attractiveness. Lalu pertanyaan ini kita kasih deskripsinya adalah lalu kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini kita buat itu pakai skala linier ya. Yang dimana ini kalau satu itu sangat tidak setuju. Lalu kalau ini sangat setuju. Lalu pertanyaan yang pertama adalah, nah ini untuk pertanyaan yang pertama, ini tinggal kita salin aja. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya enjoyment. Tinggal di sini kita tambahkan. Lalu enjoyment. Ini deskripsinya kita masukkan seperti sebelumnya. Lalu kita langsung aja ke pertanyaannya. Di sini kita pakai skala linier. Ini sangat. Lalu kita lanjutkan isi pertanyaan-pertanyaannya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke social presence. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang tentang social presence. Sini kita tambah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai impulsive buying. Nah, buying. Ini kita kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai continuous purchase intention. Nah, ini kita sudah selesai membuat pertanyaan-pertanyaan untuk kuesionernya. Ini tinggal kita bagikan untuk kita bisa mendapatkan datanya agar bisa diolah di Smart PLS. Ini tinggal kita publikasikan saja. Lalu kita pilih kelola. Lalu ini pilih siapa aja yang memiliki link. Lalu selesai. Lalu kita publikasikan. Dan ini tinggal kita salin dan kita bagikan ke orang-orang agar kita bisa mendapatkan responden untuk bisa kita olah datanya di Smart PLS. Oke, setelah kita sebelumnya membuat kuesioner dan kita bagikan agar kita mendapatkan responden untuk datanya bisa diolah, dan di sini sudah ada hasil datanya dari hasil data respondennya nih, yang dimana di sini ada time span, jenis kelamin, usia, provinsi sampai yang ini sampai nomor telepon ini bakal kita hapus karena tidak kita pakai dalam pengolahan data nanti di Smart PLS. Ini kita hapus, delete. Lalu, di sini kan tadi pertanyaan-pertanyaan dari attractiveness, enjoyment, terus habis itu dari social percent, dan sebagainya. Kolom ini nanti sampai akhir ini akan kita ganti atau persingkat namanya. Yang dimana yang pertama tadi itu kita kan membuat tentang attractiveness. Di sini kita buat aja A, A1. Ini warnanya nggak kelihatan, mending kita ganti dulu warnanya ya. Oke, nah ini sebelumnya karena attractiveness itu ada 7 soal, maka kita tarik sampai A7 karena dia ada 7 pertanyaan tentang attractiveness. A7. Lalu selanjutnya di sini kita akan ganti E1 yang dimana ini tadi kan pertanyaan-pertanyaan mengenai enjoyment. Ini kita ganti E1. Ini kita buat E-nya sampai 6 karena pertanyaan dari indikator enjoyment tadi ada 6. Ada 6 pertanyaan ya tadi di kuesionernya tuh. E6. Lalu selanjutnya ini akan kita ganti menjadi SP1 sebagai indikator dari impulsif maaf dari social present. Ini kita akan ganti jadi SP1. Ini sama kayak sebelum kayak tadi kita buat sampai SP6 karena ada 6 pertanyaan. Kebanyakan SP6 ini kita ganti jadi IB1 karena ini merupakan indikator dari impulsive buying.
Ini kita buat sampai 6 karena tadi ada 6 pertanyaan. Lalu yang terakhir ini kita ganti CPI. Eh, ini kita ganti CPI 1. Ini tadi indikator dari continuous purchase intention. Dan ini kita tarik sampai CP5. Oke, ini udah kita selesai ganti. Habis itu, nah ini data-datanya akan kita pindahkan ke Smart PLS untuk diolah. Tapi sebelumnya kita bakal ubah dulu formatnya. Di sini caranya yaitu ke file, lalu kita ke save as. Terserah mau ditaruh mana. Ini Ini save as type-nya bakal kita ganti jadi CSV karena Smart PLS hanya bisa menerima data yang bentuknya tuh CSV. Terus ini tinggal kita save. Bentar. Nah, ini tinggal kita save aja. Nah, ini setelah itu tinggal kita pindahkan aja ke Smart PLS. Oke, kita udah ada di CMPLS. Di sini kita tinggal create new project di sini ya. Habis itu ini kita kasih nama UAS riset pasar. Oke. Lalu di sini tinggal kita masukin aja yang tadi ini datanya yang udah kita anuin di Excel. Lalu oke. Nah, kalau udah gini kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita tinggal buat sini bikin 4. Ini kita bikin 5 ya di sini. Lalu ini kita rapiin dulu. Selanjutnya ini kita tinggal ganti namanya ini dengan klik kanan. Lalu tinggal kita rename. Ini kita kasih nama attractiveness. Ini kita kasih nama enjoyment. Ini kita kasih nama social present. Lalu ini kita kasih nama inclusive buying. Lalu ini kita kasih nama continuous purchase intention. Lalu habis itu ini tinggal kita pindahkan saja yang A ke A, eh, ke A, lalu yang E ke E, lalu yang SP ke SP, eh, lalu yang IP, lalu ini CP ke CP. Nah, setelah seperti ini kita konekin. Itu ini dari sini kita konekin ke sini, ke sini, lalu dari sini ke sini, lalu dari sini dari social present ke impulsive buying dan impulsive buying ke continuous purchase. Nah, setelah itu ini kita calculate. Lalu start calculate. Lalu kita ke outer loading. Nah, ini yang merah-merah ini kita hapus mulai dari yang terkecil. Ini yang terkecil yang pertama itu ada di SP6.
Lalu di SP6 ini kita hapus dengan klik kanan lalu delete. Terus kita calculate lagi. Kita ke outer loading. Kita cari yang kecil lagi di bagian, oh ini A6. Terus kita balik ke sini. Kita klik yang 6. Terus kita hapus. Kita lanjutkan untuk calculate sampai semua apa datanya itu jadi hijau semua ya. Ini yang paling kecil berarti CP1. Aku lihat lagi. Nah, di sini kan udah hijau semua ya. Belum, ternyata masih ada satu lagi yang ini. Kalau di sini udah hijau semua, kita bisa ke discriminant validity. Uji Werner-Lakernya di sini seluruh konstruk telah memenuhi diskriminan validity. Hal ini terlihat dari nilai akar kuadrat AV pada diagonal, yaitu sebesar 0,76 sampai 0,822 di sini. Nah, yang lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Artinya setiap variabel itu mampu membedakan dan mengukur konsepnya masing-masing dengan baik. Nah, setelah itu kita juga bisa nih ke R square-nya di sini. R square-nya di sini. Oke, berdasarkan nilai R-square variabel, attractiveness, enjoyment, dan social presence-nya, mampu menjelaskan 16,8% variasi impulsive buying, sedangkan sisanya 83,2% dipengaruhi faktor lain di luar model. Sementara itu, impulsive buying mampu menjelaskan 12,7% variasi continuous purchase intention, sehingga kemampuan penjelasan model tergolong lemah. Selanjutnya, kita bakal ke F-square. Di F-square ini berdasarkan nilai F-square-nya, attractiveness-nya ini memiliki efek sangat kecil terhadap impulsive buying yaitu sebesar 0,0001 dan enjoyment dan social presence-nya memiliki efek kecil masing-masing sebesar 0,0018 dan 0,039. Sementara itu untuk impulsive buying memberikan efek mendekati eh, sedang terhadap continuous purchase intention yaitu sebesar 0,145. Selanjutnya kita balik ke sini dan kita calculate lagi. Lalu kita ke bootstrapping. Lalu di sini udah dipilih 500. Lalu di sini dipilihnya jadi one tiled. Lalu tinggal kita start calculation. Ini agak lama. Oke, untuk di pet coefficient ini hasilnya itu menunjukkan bahwa attractiveness itu tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying-nya. Di sini ada di ini 0,019 dan P-nya itu ada di 0,0
347 di sini ya. Dan untuk social presence-nya itu di sini ada di 0,26 dan P-nya ada di 0,04. Dan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsif buying-nya. Selain itu, impulsif buying-nya itu juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous purchase intention-nya, yaitu di sini 0,356 dengan P-nya itu 0. Sekian video dari saya yang dari mana tadi kita sudah membuat kuesioner, terus mengolah data agar di Excel agar bisa dimasukkan di Smart PLS, dan kita sudah mengolah data juga di Smart PLS. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.